Apakah masyarakat akan memilih PSI karena Kaisang, atau masyarakat akan memilih PSI karena program dan gagasan partainya? Ini akan menjadi ujian besarnya. Karena dalam demokrasi, nama besar keluarga tidak otomatis menjamin kemenangan. Popularitas juga tidak otomatis berubah menjadi suara. Pada akhirnya, rakyat akan menentukan di bilik suara. Kalau masyarakat merasa PSI menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan, tentu peluang PSI semakin besar. Tetapi kalau masyarakat tidak menemukan alasan yang kuat untuk memilih PSI, maka tantangan akan semakin berat. Jadi menurut saya, pemilu tahun 2029 akan menjadi ujian bukan hanya bagi Jokowi, tetapi juga bagi PSI sendiri. Dan teman-teman, kita juga harus melihat dari sisi lain. Jangan sampai politik Indonesia hanya dipahami sebagai pertarungan antara keluarga dan antara tokoh. Yang jauh lebih penting adalah apa yang ditawarkan kepada masyarakat. Apa programnya, ekonominya, bagaimana dengan lapangan pekerjaannya, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan harga kebutuhan pokok, bagaimana dengan pemberantasan korupsi yang merajalela hari ini, dan bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia. Karena rakyat sebenarnya tidak terlalu membutuhkan drama politik. Rakyat membutuhkan hasil. Rakyat membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah tahun 2029 akan menjadi penentu nasib dinasti politik Jokowi? Saya kira tahun 2029 memang akan menjadi salah satu ujian penting, tetapi belum tentu menjadi satu-satunya penentu. Yang jelas, keberhasilan atau kegagalan PSI akan menjadi salah satu indikator menarik untuk melihat beberapa kekuatan pengaruh politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden ini. Kalau PSI berhasil memperoleh kekuatan signifikan, tentu itu akan menjadi modal politik. Kalau PSI gagal, tentu akan muncul pertanyaan besar. Kemana arah kekuatan politik Jokowi selanjutnya? Dan apakah keluarga Jokowi masih mempunyai kendaraan politik yang cukup kuat untuk menghadapi pertarungan politik berikutnya? Menurut saya justru inilah sangat menarik di pemilu tahun 2029. Apakah kekuatan politik bisa diwariskan atau justru kekuatan politik harus dibangun kembali dari awal? Karena politik tidak benar permanen. Hari ini seorang bisa sangat kuat, besok bisa berubah. Hari ini sebuah partainya bisa naik, besok bisa turun. Dan pada akhirnya semua akan kembali pada suara rakyat. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa PSI pasti gagal. Jangan juga terlalu cepat menyimpulkan bahwa PSI pasti berhasil. Kita masih mempunyai waktu untuk melihat bagaimana strategi PSI, bagaimana kepemimpinan Kaisang, bagaimana langkah Jokowi, bagaimana posisi Gibran, dan bagaimana respon masyarakat. Semuanya masih bisa berubah. Jadi kesimpulan menurut saya, pemilu tahun 2029 memang berpotensi menjadi ujian penting bagi kekuatan politik Jokowi. PSI menjadi salah satu bagian yang menarik untuk diperhatikan karena partai tersebut saat ini dipimpin oleh Kaisang Pangarep. Kalau PSI berhasil masuk parlemen, tentu kekuatan politiknya akan mendapatkan ruang yang lebih besar. Tetapi kalau gagal, maka pengaruh politik yang dibangun melalui PSI akan menghadapi tantangan serius. Namun satu hal harus diingat, politik bukan memiliki satu keluarga. Politik juga bukan milik satu partai. Politik milik oleh rakyat, dan pada akhirnya rakyat yang akan menentukan siapa yang masih dipercaya dan siapa yang masih harus diberhentikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSI mampu menjadi kekuatan besar pemilu tahun 2029? Akan menjadi titik balik kekuatan politik Jokowi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan pembahasan politik terbaru. Saya pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.